Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat kita semua, khususnya buat murid-muridku. Tetap semangat walaupun kita belajar melalui video, tapi semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan dimengerti. Jika masih ada yang kurang dipahami, bisa langsung tanyakan saja. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai ukuran penyebaran data. Nah, ukuran penyebaran data itu ada salah satunya adalah jangkauan atau juga sering disebut range. Jangkauan merupakan selisih antara nilai terbesar dengan nilai terkecil. Nah, rumusnya itu biasanya menggunakan, ada yang menggunakan R, ada juga yang menggunakan J ya. Itu tergantung dari kesepakatan dengan gurunya ya. X-max data terbesar dan X-min adalah data terkecil. Nah, untuk R ini adalah jangkauan atau range. Untuk data kelompok ini X-max-nya itu didapat dari nilai tengah kelas tertinggi, sedangkan X-min-nya didapat dari nilai tengah kelas terendah. Berikutnya yaitu adalah hamparan. Hamparan juga sering disebut jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil ini merupakan selisih antara nilai kuartil ketiga dan nilai kuartil pertama. Rumusnya itu dilambangkan dengan H, yaitu rumusnya H sama dengan kuartil ketiga diambil kuartil pertama, atau Q3 diambil Q1, yaitu kuartil ketiga diambil kuartil ke-1. Nah, ada juga yaitu langkah. Langkah ini merupakan 1,5 kali panjang satu hamparan, atau dilambangkan biasanya menggunakan L. Langkah ini ada yang 1,5 dikali H atau hamparan, ada juga yang 3/2 dikali H, atau juga 3/2 Q3 diambil Q1. Ini tergantung kebutuhan yang dimana yang digunakan. Nah, yang berikutnya yaitu simpangan kuartil, atau juga sering disebut jangkauan semi antar kuartil, yaitu merupakan setengah kali nilai jangkauan antar kuartil. Simpangan kuartil itu dilambangkannya Qd, yaitu merupakan setengah dari hamparan. Jadi nanti hamparan tinggal dikali 1/2 ya, atau juga Q3 diambil Q1 dikali dengan 1/2, sama saja ya rumusnya. Oke, untuk lebih mudah kita langsung ke contoh soal. Nah, kita sudah di contoh soalnya. Tentukan simpangan kuartil, hamparan, dan jangkauan pada data berikut. Kita tahu bahwa rumus jangkauan yaitu R sama dengan X max diambil X min ya. Dan untuk hamparan itu sama dengan Q3 diambil Q1. Sedangkan simpangan kuartil yaitu Qd sama dengan setengah dari hamparan. Nah, ini rumusnya. Pertama, datanya harus kita urutkan terlebih dahulu. Kita urutkan datanya 1 lagi 2, lalu 4-nya ada 3 kali, 5 ada 2, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Datanya ada 10. Yang pertama kita tentukan yang paling mudah dulu ya, yaitu kita cari jangkauannya. Jangkauannya yaitu tinggal kita cari di situ X max-nya berapa. X max-nya itu berarti yang ini kan 7. X min-nya itu paling terkecil yaitu 1. Nah, maka di sini jangkauannya atau R-nya yaitu X max diambil X min. X max-nya itu 7, X min-nya yaitu 1, berarti jangkauannya yaitu 6. Nah, ini nilai jangkauannya yaitu sebesar 6. Yang berikutnya adalah hamparan ya. Untuk hamparan ini kita cari kuartil ke-3 dan kuartil ke-1. Nah, kita ini datanya sudah diurutkan. Ini datanya sudah diurutkan. Kita tinggal cari nilai tengahnya dulu. Ini 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Berarti ini ke sini 5, ini ke sini 5. Nah, ini sudah 5, tengah-tengah ini adalah Q2 ya. Ini Q2 berarti kita cari Q1 dan Q3. Ini ke sini. Nah, berarti ini Q3 dan ini Q
1 ya. Ini tengah-tengah, ini juga tengah-tengah, ini tengah-tengah. Berarti di situ kita dapat Q3-nya sama dengan 5, Q1-nya sama dengan 2. Tinggal kita masukkan ke rumusnya. Maka hamparan yaitu H sama dengan Q3 diambil Q1. Maka Q3-nya 5 diambil 2. Q3-nya 5, Q1-nya 2. Maka hamparannya yaitu 3. Jadi hamparannya 3. Nah, sekarang tentukan simpangan kuartilnya. Maka simpangan kuartilnya yaitu kita tinggal masukkan ke rumus. Qd sama dengan setengah dari hamparan. Nah, rumusnya ini ya. Hamparannya kita sudah dapat yaitu 3 kan. Berarti tinggal kita masukkan. Maka 1/2 tinggal kita masukkan hamparannya 3. Berarti 1/2 dikali 3. Hasilnya yaitu 3/2 atau 1,5. Ini sangat mudah sekali untuk yang data tunggal. Kita lanjut ke yang data kelompok. Kita lanjut ke contoh data kelompok. Tentukan jangkauan dan simpangan kuartil dari data berikut. Nah, untuk mencari jangkauan itu kita harus lihat nilai tengah dulu ya. Nilai tengah dari kelas tertinggi dan nilai tengah dari kelas terendah. Misalkan kita bikin dulu kolom di sini, nilai tengah ya, kita lambangkan NT ya. Kelas ini berarti 34 ditambah dengan 38 ya. 34 tambah 38 dibagi 2. Hasilnya 36. Nah, untuk yang ini berarti 41, ini 46, ini 51, ini 56, yang ini 61 ya. Ini nilai tengahnya. Nah, jangkauannya itu berarti nilai tengah dari kelas tertinggi dan diambil dengan nilai tengah dari kelas terendah. Maka R-nya yaitu X max diambil X min. Nah, di sini X max-nya yang ini ya. X max yang ini X max, dan yang ini adalah X min-nya. 61 diambil dengan 36, 25. Jadi jangkauannya yaitu 25. Lalu kita cari simpangan kuartilnya ya. Simpangan kuartil itu kita harus mencari nilai kuartil pertama dan kuartil ketiga. Kita buat kolom lagi di sini untuk membuat frekuensi kumulatif. Kolom FK ya, frekuensi kumulatif. Kita masukkan di sini 5, sini tambah 8 berarti 13, tambah 10 ini berarti 23, tambah 12 berarti di sini 5 ditambah 9, 4 ditambah 6 berarti 50. Oke, untuk mencari nilai simpangan kuartil kita cari dulu nilai kuartil pertama. Jadi kuartil pertama kita cari dulu nilai letaknya ada di mana ya. 3/4 dikali dengan N ya. Kalau yang baru lihat video ini bisa lihat terlebih dahulu untuk mencari nilai kuartil, itu ada di deskripsi ya linknya untuk melihatnya. 3/4 sini 50 ya, banyaknya data yaitu 50 ya. Nah, ini 50 dikali 3 dibagi 4 itu 150 dibagi 4 itu 37,5. Nah, 37,5 itu berarti terletak di sini ya, 37. Nah, berarti di sini ya 37,5. Nah, berarti letaknya yang ini. Nah, setelah itu kita dapat di situ L-nya atau batas bawahnya yaitu 53,5 ya, karena 54 dikurangi 0,5 berarti 53,5. Lalu panjang kelasnya atau P itu dari 54, 56, dari 54, 55, 56, 57, 58 berarti panjang kelasnya yaitu 5. Dan frekuensinya berarti yang ini ya, frekuensinya atau FQ itu 9 ya. Dan FK-nya yaitu kelas sebelumnya berarti ya, frekuensi kumulatif kelas sebelumnya yaitu berarti 35. Jadi 35. Kita masukkan ke rumusnya. Berarti Q3 sama dengan L plus 3
3/4 dikali N diambil FK per F ya, di sini FQ ya, dikali dengan P, ini Q3, sama dengan L nya itu 53,5, kita tambah dengan ini hasilnya tadi 37,5, diambil FK nya tadi 35 ya, FK nya 35 per F nya itu 9 dikali dengan panjang kelasnya 5, kita hitung 37,5 diambil 35, berarti di sini 2,5 per 9 dikali 5. Nah, kita tulis lagi di sini 53,5 ditambah 2,5 dikali 5 yaitu 12,5 ya. 12,5 per 9. Nah, 12,5 dibagi 9 ya. 12,5 dibagi 9 yaitu 1,389 ya. 1,389. Kita jumlahkan hasilnya 54,5889 ya. Ini untuk nilai kuartil ketiga ya. Kita sekarang cari kuartil pertamanya. Tuliskan dulu di sini kuartil ketiganya, yaitu sama dengan 54,5889. Nah, oke, kita lanjut, kita cari nilai kuartil ke satunya. Kita cari letaknya. Kuartil ke 1 letaknya 1/4 ya, dikali N. Satunya itu kuartil ke 1, 4 itu emang karena kuartil itu membagi 4. Terus sama dengan 1/4 dikali dengan 50 ya. Sama dengan 50 dibagi 4, berarti 12,5 ya. Berarti dia terletak di 12,5. Berarti 12,5 itu berarti di sini ya. Nah, ini 12,5 berarti di sini. Nah, berarti untuk L-nya atau batas bawahnya yaitu berarti 39 dikurangi 0,5 berarti 38,5. Untuk panjang kelasnya sama yaitu 5 ya tadi. Dan untuk nilai frekuensinya, frekuensi Q pertama itu berarti ini ya, 8. Untuk FK-nya berarti kelas sebelumnya yang ini berarti 5. Nah, tinggal kita hitung. Q1 sama dengan L plus 1/4 dikali dengan N diambil FK per F Q1 dikali dengan panjang kelas, sama dengan L nya itu kita dapat 38,5 ditambah ini tadi letaknya di 12,5 per diambil FK nya yaitu 5 dikali panjang kelasnya yaitu 5 dan dibagi dengan frekuensi kelas kuartilnya yaitu 8. Sekali lagi bagi yang baru lihat video ini, yang belum tahu tentang kuartil bisa lihat di deskripsi ya, di situ ada linknya. Nah, kita masukkan ini 38,5 ditambah 12,5 diambil 5 berarti 7,5 per 8 dikali 5. Ini 38,5. Nah, ini kita masukkan 7 dikali 7,5 dikali 5 yaitu 37,5 per 8 sama dengan 38,5. 37,5 dibagi 8 itu 4,6875 ya, sama dengan 43,1875. Ini nilai Q pertamanya. Rumus simpangan kuartil yaitu berarti QD sama dengan setengah dari nilai Q3 diambil Q1. Nah, setengah Q3 nya kita dapat tadi 54,5889 atau kita bulatkan saja menjadi 5,8 diambil dengan ini 41,18 ya. Kita bulatkan jadi 4,3
43,18. Hasilnya 1/2. Ini kita kurangi 54,58 diambil 43,18. Jadi hasilnya 11,4. Nah 11,4 dikali setengah, hasilnya yaitu 5,7. Maka simpangan kuartilnya yaitu 5,7. Oke, sampai di sini penjelasannya. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.